Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa, gaya hidup halal telah menjadi suatu kewajiban yang tidak boleh diabaikan oleh umat Islam di seluruh dunia. Dalam Islam, halal adalah sesuatu yang boleh untuk digunakan dan dilakukan. Pada umumnya, pengertian halal selalu dikaitkan dengan makanan, minuman, dan segala hal yang dikonsumsi ke dalam tubuh. Namun kini, pengertian tersebut perlu diperluas pemahamannya, tidak terbatas hanya pada apa yang dikonsumsi ke dalam tubuh. Rasulullah SAW bersabda pada hadis riwayat Bukhari, akan datang suatu masa pada umat manusia di mana mereka tidak lagi peduli dengan cara untuk mendapatkan harta, apakah dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram. Hadis tersebut menjelaskan mengenai modernisasi yang merupakan tanda kemajuan ilmu pengetahuan manusia yang pada penerapannya seringkali tidak sejalan, bahkan menyimpang dari syariat agama Islam. Tidak sedikit orang yang menghalalkan segala cara seperti korupsi, penipuan, pembegalan, hingga pengedaran narkoba hanya untuk mendapatkan harta yang bisa memuaskan keinginan hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 172. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkurulillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya lah kamu beriman. Kata makanlah yang disebutkan pada ayat tersebut tidak hanya berarti secara harfiah, yaitu kegiatan memakan dan meminum, melainkan tentang bagaimana cara kita memelihara makanan tersebut juga. Yusuf Qaradawi dalam bukunya menjelaskan mengenai pokok-pokok ajaran Islam tentang halal dan haram. Salah satu pokok dari ajaran tersebut adalah apa saja yang membawa kepada haram adalah haram. Jadi bila ada suatu makanan yang meskipun termasuk pada jenis makanan yang halal, namun dalam proses pemerolehannya menggunakan cara yang tidak halal, maka makanan tersebut haram untuk dimakan. Kemudian, mengapa sih kita harus mencurahkan perhatian kita secara mendetail mengenai hal-hal yang kita sebut halal dan haram? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sesungguhnya yang halal itu jelas, sebagaimana yang haram pun jelas. Di antara keduanya terdapat perkara syubhat yang masih samar dan tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barang siapa yang menghindarkan diri dari perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus pada perkara yang syubhat, maka ia akan terjatuh pada perkara yang terharam. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Al-Tabarani dari Ibnu Mas'ud, mencari sesuatu yang halal adalah kewajiban bagi setiap muslim. Namun pada kenyataannya, kewajiban ini pada era sekarang telah sering dicemari oleh perkara-perkara syubhat dan transaksi-transaksi yang dilarang. Tidak sedikit orang yang berpikir bahwa mencari sesuatu yang murni halal itu adalah sesuatu yang sulit. Padahal, halal haramnya makanan yang kita konsumsi akan sangat berpengaruh terhadap kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan inilah yang akan memengaruhi respon Allah terhadap doa-doa yang kita panjatkan. Diriwayatkan dari hadis Al-Tabarani bahwasanya suatu sahabat bernama Sa'ad pernah memohon kepada Rasulullah agar mendoakan dirinya menjadi orang yang diijabah doanya oleh Allah. Kemudian Rasulullah berkata kepadanya, baguskanlah makananmu, niscaya Allah akan menerima doamu. Demikianlah kuatnya pengaruh makanan dan rezeki yang kita konsumsi terhadap doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah. Dalam hadis lain pun yang diriwayatkan dari Bukhari, diceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah itu suci dan tidak menerima kecuali yang suci. Dan Allah memerintahkan orang mukmin sebagaimana Allah memerintahkan para rasul dalam firman, wahai para rasul,
makanlah yang baik-baik dan lakukanlah kesolehan. Kemudian ada beberapa alasan yang mendasari mengapa gaya hidup halal harus kita jadikan prioritas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah sebagai wujud keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang benar-benar mengimani dan memahami ajaran agama Islam dengan baik, mereka pasti telah menanamkan dalam pikiran mereka bahwa apapun yang hendak mereka masukkan ke dalam tubuh harus sesuai dengan izin sang pencipta tubuh itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah agar doa tidak terhalang. Banyak orang yang pergi haji atau umroh ke tanah suci dengan biaya yang tentu saja tidak sedikit agar bisa berdoa di tempat yang mustajabah. Namun, kesucian tempat berdoa tidak akan berpengaruh banyak jika tidak diiringi dengan kesucian makanan yang dikonsumsi ke dalam tubuh. Yang ketiga adalah menjauhkan diri dari api neraka. Hal ini sudah jelas, karena dengan menjauhkan diri dari barang yang haram, maka kita juga menjauhkan diri dari murka Allah yang bisa membawa kepada api neraka. Yang keempat adalah mencegah timbulnya penyakit. Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang, kita semua tahu. Dan jika di logika, kita tidak mungkin membiarkan orang-orang yang kita sayangi mendekati barang-barang yang bisa membahayakan mereka. Apalagi Allah, Ia mengharamkan segala barang yang bisa membawa efek negatif kepada kita. Yang kelima adalah agar kita tidak mengikuti langkah setan. Pelajaran mengenai halal haram sudah diceritakan dalam kisah Nabi Adam dan Hawa mengenai larangan memakan buah huldi. Setan menggoda mereka, kemudian mereka memakannya sehingga Allah menghukum mereka. Begitu pula akibatnya jika seseorang mengikuti langkah setan dan memakan barang haram. Kita tidak tahu hukuman apa yang akan Allah berikan. Na'udzubillah min dzalik. Dari sini kita bisa melakukan introspeksi. Apakah permasalahan halal hanya berada pada tataran kewajiban yang harus kita penuhi, atau justru menjadi sebuah kebutuhan yang tanpanya kita tidak bisa meraih hakikat hidup sebagai ibadah dan usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.